Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang siklus lisogenik. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang siklus litik. Nah, siklus lisogenik ini tahapnya hampir sama dengan siklus litik. Jadi, siklus lisogenik pada tahap pertama yaitu tahap penempelan atau tahap adsorpsi. Kemudian kedua tahap penetrasi atau tahap injeksi. Kemudian ketiga tahap profage. Kemudian keempat tahap pembelahan. Kemudian kelima tahap litik. Nah, adapun siklusnya sama dengan siklus litik. Pada tahap pertama atau tahap penempelan, di mana virus bakteriofage memiliki serabut ekor. Jadi ini serabut ekornya. Serabut ekor tersebut akan menempel pada dinding sel bakteri. Virus ini mampu menempel pada dinding sel bakteri karena memiliki reseptor atau penerima rangsangan pada ujung serabut ekornya, sehingga dia mampu menempel pada dinding sel bakteri. Itu tahap pertama atau tahap penempelan. Jadi ingat ya, kan di sini virus ini memiliki ini sama ya pada siklus litik, sama fasenya. Jadi ini serabut ekornya. Serabut ekor ini menempel pada dinding sel bakteri karena serabut ekor ini memiliki reseptor atau penerima rangsangan sehingga dia mampu menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian selanjutnya yaitu tahap penetrasi. Tahap penetrasi atau tahap injeksi. Nah, setelah menempel, virus ini mengeluarkan enzim lisosim. Enzim lisosim ini berfungsi sebagai enzim penghancur, di mana enzim ini akan membuat suatu lubang pada dinding sel bakteri. Jadi di sini ada lubangnya. Jadi enzim lisosim ini enzim yang menghancurkan dinding sel bakteri sehingga terbentuklah lubang pada dinding sel bakteri. Nah, setelah terbentuk lubang pada dinding sel bakteri, maka kapsid virus ini akan berkontraksi dan memompa asam nukleatnya berupa DNA masuk ke dalam sel bakteri. Nah, sehingga kapsid yang berada di luar dari sel bakteri ini akan kosong dan kapsid ini akan terlepas sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi karena dia sudah tidak memiliki DNA. Selanjutnya fase ketiga, fase profage atau fase penggabungan. Jadi ini fase penggabungan. Nah, ini adalah DNA virus. Ini ya yang warna merah ini adalah DNA virus. Ini yang biru. Ini
DNA bakteri. Nah, pada fase penggabungan DNA virus fage, dia masuk ke dalam tubuh bakteri. DNA fage ini disisipkan ke DNA bakteri, sehingga terjadi proses penggabungan DNA fage dan DNA bakteri ini, maka disebut dengan profage atau penggabungan. Jadi ini ya. Jadi pada gambar ini DNA virus dan DNA bakteri ini bergabung sehingga disebut dengan profage atau fase penggabungan. Selanjutnya fase pembelahan. Jadi pada fase pembelahan di sini ini terdapat profage. Jadi ini profage, yaitu gabungan antara DNA virus dan DNA bakteri, dikatakan profage. Pada saat profage ini akan bereplikasi, DNA virus juga ikut turut bereplikasi. Ketika bakteri membelah diri, bakteri ini akan menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing mengandung profage. Profage akan bertambah banyak jika sel bakteri ini terus-menerus akan membelah. Jadi pada profage ini akan mengalami proses pembelahan menghasilkan 2 sel anakan. Dia akan terus mengalami proses pembelahan secara terus-menerus. Kemudian pada fase kelima, fase litik. Ini litik. Pada fase litik, profage ini akan memisahkan diri dari DNA bakteri. Setelah profage ini akan memisahkan diri dari DNA bakteri, kemudian profage ini akan menghancurkan DNA bakteri untuk memasuki siklus litik, sehingga terbentuklah virus-virus baru yang akan mengalami lisis. Setelah itu, DNA virus ini kemudian akan melakukan sintesis protein untuk membuat kapsid dan mereplikasikan DNA dengan jumlah yang banyak, sehingga terbentuklah virus-virus baru dan akan mengalami lisis. Jadi pada tahap ini, setelah DNA virus, DNA bakteri memisahkan diri, maka DNA virus ini menghancurkan DNA bakteri. Maka selanjutnya lanjut ke fase litik. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah tadi penjelasan tentang siklus lisogeni.